kita kan sekarang ini laksana Ungaran, Jawa Tengah kan itu. Kenapa nggak pakai Adi Putro? Kenapa nggak pakai Morodadi? Kenapa? Mungkin teman-teman belum kenal, yang di sebelah saya ini adik saya yang nomor 3, namanya Vicky Firkansa Hairul. Dia yang handle di Pekanbaru, kantor Pekanbaru yang di Ringka 1. Jadi ini bunda tercinta, masih muda ya, karena beliau ngelahirin saya waktu ketika beliau umur 19 tahun. Nah, kita untuk PONPM ini bisa dibilang karena teman-teman lah kita ada. Jadi alhamdulillah hari Minggu dipilih karena mungkin anak-anak libur, jadi bisa bawa anak-anaknya sekalian, bisa bareng-bareng, bisa berenang, bisa bergembira. Karena pada saat ini keluarga besar PTNPM sangatlah bergembira. Dari tahun kemarin sejak kita terakhir ketemu itu, kita totalnya sekarang sudah 25 unit, 15 OH, 1526 NG. Jadi ini mata-mata kita mengerjakan ini karena kita menginginkan pelayanan yang lebih untuk NPM kepada penumpangnya. Jadi saya mau cerita sedikit, untuk unit yang baru ini kita plot untuk Executive Plus namanya kita sebut, dengan konfigurasi seat sebanyak 40 seat, dengan ada batal dan selimut, dengan ada USB charger, dengan ada TV, dengan ada smoking area. Bahwa karoseri ini namanya yang rumah-rumahnya ini, bajunya lah istilahnya, nah bodinya ini. Kalau kita kan sekarang ini laksana Ungaran, Jawa Tengah kan itu. Jadi kenapa nggak pakai Adi Putro? Kenapa nggak pakai Morodadi? Kenapa? Apakah nanti ada menambah lagi pakai yang? Insya Allah, kalau misalnya memungkinkan, karena yang kita pikirkan sekarang kan sebenarnya momen launching ini kan sebelum Lebaran. Nah, kalau saya mau sekarang nambah 10 lagi, saya nggak pergi ke Laksana, saya pergi ke Adi Putro, karena mereka selesai 1 bulan. Nah, itu. Jadi kalau pakai baju itu, insya Allah kalau memungkinkan dan jodoh kan, namanya kan kalau jodoh kan, kenapa istri kita ini kan, karena kena jodohnya kan, udah jelas. Cuman mungkin nanti kita bisa menggunakan Adi Putro karena unit kita yang pertama kali yang tahun 2011 itu Adi Putro tiga-tiganya. Nah, jadi apa itu kita ganti bodinya langsung semua Adi Putro dengan Jetbus 3 atau apa, nanti ya tunggu, sekali lagi tunggu tanggal mainnya, nanti kita kita kasih tahu di sosial media kita. Mudah-mudahan pokoknya yang terbaik lah untuk penumpang kami, penumpang NPM. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Angga, selamat sore Ibu, selamat sore rekan-rekan Bismania, dan ya, bisa disebutin satu persatu. Saya cuma mau bertanya, saya asalnya dari Medan. Kenapa kalau untuk ke Jakarta itu busnya satu hari berangkatnya 4 unit,
ke Riau 2 atau 3 unit, ke Medan apa 1 unit aja Pak? Insya Allah nanti kita tambahkan untuk layanan Medan. Tapi sekali lagi terima kasih kepada teman Redbus. Mereka menyediakan suatu sistem di mana kita bisa melihat berapa jumlah penumpang itu saat ini pun saya bisa lihat. Jadi mau penumpang besok atau lusa atau tanggal 1 Maret selama layanan itu sudah dibuka, saya udah bisa lihat berapa jumlah penumpangnya. Jadi tentu saja kita cocokkanlah dengan kapasitas penumpang kita. Kalau misalnya penumpang cuma 40, ya kita bisa berangkatin 2. Tapi kalau misalnya cuma 30, kita berangkatin 3 kan nggak masuk. Jadi walaupun ini sebenarnya pengabdian berpuluh tahun, tapi tetap ini ada sisi bisnisnya, Pak. Ya, jadi kalau pas Lebaran ke Medan itu bisa 5 unit sampai 6 unit bus. Firkansa biasa turun semua kan, itu. Langganan terus, ya, alhamdulillah. Jadi dan kita tahu juga penumpang ke Medan ini sebenarnya ada waktu-waktunya juga. Nah, ketika Lebaran, ketika hari besar biasanya lebih, ketika Natal, Tahun Baru itu biasanya bisa 3, bisa 4. Jadi kita sesuaikan dengan kapasitas penumpang dan operasional dari kendaraan itu sendiri, karena kendaraan ini memerlukan maintenance yang lumayan. Pak Bahaudin Sultan Babanso dan Kunyang. Nah, itu beliau itu sama kongsinya itu 2 orang Tionghoa dulu. Nah, ada dulu orang Tionghoa, dia orang join, dia bikinlah NPM. Kalau nggak salah itu di NPM itu adalah perpaduan antara 3 perusahaan ini dulu. 3 perusahaan ya Pak? 3 perusahaan jadi NPM. Jadi N itu ada artinya sendiri, P itu ada artinya sendiri, M itu ada artinya sendiri. Nah, histori itu juga agak samar-samar karena yang nyeritainnya juga udah nggak ada, gitu kan. Jadi yang saya terima itu aktanya itu tahun 48. Tahun 48 baru diaktakan. Sama notarisnya itu namanya sama kayak pemain bola, namanya Van Dijk. Jadi mungkin itu kakeknya pemain bola atau gimana kan nggak ngerti kita kan. Itu ada tulisannya Republik Kementerian Hukum Republik Indonesia Serikat. Nanti saya bisa posting nanti di sosial media, ada tulisannya itu nanti. Cuman yang bisa bahasa Belanda mungkin bisa terjemahin, saya nggak ngerti, soalnya masih dalam bahasa Belanda. Soalnya bingung kan, ada yang bilang 1937, ya. Ada yang bilang 1948. Ya, 1937 mungkin udah jalan, tapi orang dulu mungkin belum diaktekan kan gitu. Iya. Nah, diaktekan itu tahun 48. Berarti setelah Indonesia merdeka ya Pak? Ya, Republik Indonesia Serikat waktu itu. Jadi kakek saya akhirnya dia sendiri itu NPM sampai meninggal tahun 70-an ya, atau sebelum tahun 70, digantikan bapak saya almarhum 2006. Jadi dari 2009 sampai sekarang udah ya saya lah generasi ketiga. Generasi ketiga ya Pak? Generasi ketiga sekarang gitu loh. Jadi saya terima kasih sekali lagi sama teman-teman rekan-rekan yang datang pada hari ini. Maaf kalau misalnya ada yang kurang dari penyambutan, dari acara kita nggak nyangka juga sebanyak ini yang datang. Terima kasih, ada yang datang dari Solunto, ada yang dari Solo. Cuman saya ada yang penasaran satu sama Uda Indra, ada nggak di sini yang suka melukis? Katanya mau datang dia katanya. Udah datang. Ada keperluan ya. Ya saya mau ketemu sama dia dari tadi itu untuk kalau ada yang bisa dilukis sama dia kan lumayan juga kan gitu kan.